apa saja, Bu? Loh, sampai tanggal 10 itu sudah kita kirim masing-masing. Beredar video yang memperlihatkan seorang oknum guru menggebrak-gebrak meja dan membentak sejumlah siswa di sebuah ruangan. Insiden tersebut terjadi ketika sejumlah siswa di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN di Lamongan mempertanyakan data eligible mereka yang tidak dapat terinput dalam sistem pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi atau SNPP. Dalam video tersebut terlihat guru yang berbicara dengan nada tinggi kepada siswa, sementara suara tangisan siswa terdengar jelas. Tidak munculnya nilai puluhan siswa MAN 1 Lamongan membuat mereka terancam tidak dapat mengikuti jalur SNPP, yang merupakan salah satu jalur pendaftaran masuk perguruan tinggi yang diharapkan, sementara mereka sudah berusaha payah belajar agar mendapatkan nilai tinggi dari semester 1 hingga 5 agar bisa mendapatkan kesempatan masuk PTN melalui prestasi. Diketahui aksi oknum guru tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2025 lalu karena siswa protes mempertanyakan data eligible yang tak bisa terinput di sistem. Kenyataan itu membuat siswa dan para orang tua mereka mendatangi sekolah pada Senin pagi 3 Februari 2025 mempertanyakan nasib anak-anak mereka. Ada sebanyak 22 siswa di sekolah tersebut yang tidak masuk dalam daftar eligible untuk SNPP. Dalam video tersebut juga terdengar sejumlah siswa yang menangis. Faktornya apa saja, Bu? Loh, sampai tanggal 10 itu sudah kita kirim masing-masing. Itu loh, saya bisa di bawah itu tidak SMA. Ya, iya, kenapa kok nggak bisa terinput itu kenapa? Lah dia kan nggak bisa masuk ke sistem. Dari pusat itu sistem lain. Memang 45% itu mengorbankan 5% itu semuanya nggak bisa. Sementara Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Lamongan bernama Nur Endah Mahmudah memberikan klarifikasi terkait video viral yang menunjukkan insiden emosional antara seorang wakil kepala kurikulum dan siswa yang sempat menggebrak meja saat membahas masalah pendaftaran SNPP. Klarifikasinya, Endah menyatakan bahwa kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Permasalahan yang memicu kejadian tersebut terkait dengan sistem pendaftaran sekolah negeri berdasarkan prestasi atau disingkat SNPP, di mana terdapat 22 siswa yang nilainya tidak terbaca dalam sistem e-rapor. Akibatnya, mereka tidak terdaftar sebagai siswa eligible untuk mengikuti seleksi SNPP. Oh, ya namanya komunikasi Mas ya. Jadi harus kita tempatkan diri kita sesama manusia. Guru ya manusia, anak juga manusia. Pasti sama-sama punya ego, punya nafsu. Nah, ketika keduanya ini pada posisi yang tidak tepat, ya inilah terjadi. Jadi sama-sama terpancing emosi sehingga terjadi seperti itu. Tapi saya yakin ini hanya miskomunikasi. Yang gebrak juga nggak ada niatan untuk seperti itu. Saya yakin itu hanya karena saking tanggung jawabnya, dia sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak sehingga muncullah hal seperti itu. Begitu juga anak-anak. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena anak-anak ini Gen Z, apapun yang terjadi inginnya semua di up. Padahal apapun itu kan tidak bisa langsung semua di-up karena terus ada privacy, apalagi ada undang-undang ITE. Nah itu makanya pembelajaran untuk anak-anak juga pembelajaran untuk pendidik harus hati-hati, sama-sama hati-hati. Kalau flashback ke belakang kemarin itu momennya terjadi ketika menggebrak itu ketika apa sih? Gimana? Kalau kita flashback kemarin yang aksi gebrak-gebrak meja itu ya karena komunikasi. Waktu acara apa itu? Momen apa? Itu momen menyampaikan ke anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti yang dari eligible kan, sehingga disampaikan. Karena harus disampaikan ke anak-anak. Nggak mungkin kita tutup. Oh ini tahu-tahu nggak ikut. Nah ini kita juga transparan. Kita sampaikan ke anak-anak.
bahwa rezeki sampean itu tidak lewat jalur ini nak, nanti lewat jalur yang UTBK, ada SEPAN, nah seperti itu. Nah tapi tadi itu namanya pertemuan, berdiskusi lah, yang satu memang sangat berharap untuk ini jawaban yang mungkin menurut dia belum, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi itu manusiawi menurut saya, tapi memang ya harus sebagai pembelajaran. Hal seperti itu memang tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan, ya tidak hanya dunia pendidikan, dimanapun bullying itu kan harus kita hentikan. Kekerasan itu kan juga walaupun itu hanya verbal mungkin kan juga harus kita hilangkan. Mungkin ada sanksi nggak? sanksi atau Ya, peringatan atau teguran lah. teguran. Oh jelas, sudah. Jadi saya dengar, langsung saya panggil, itu sudah. Karena saya sebagai pimpinan, ya memang tugas saya. Ketika ada hal yang nggak baik, ya saya harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.